Ya, ketemu lagi sama gua BG masih di Studio Bola. Sebelumnya gua ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selama ini sudah support Studio Bola dengan cara subscribe, like, aktif di kolom komentar, share konten-konten kita. Terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, ayo segera di subscribe biar nggak ketinggalan update-update terkini dari klub kesayangan kita tentunya. Oke, dalam kesempatan kali ini di tengah jeda internasional di mana berita-berita bola khususnya Chelsea agak sedikit slow karena pemain-pemain lagi dipanggil ke timnas gitu ya, sebagian masih tinggal di Kobam yang nggak dipanggil. Gue akan menyampaikan beberapa update yang menurut gue penting sih harus disampaikan ke teman-teman subscriber Studio Bola, penonton Studio Bola. Jadi apa aja itu, jangan kemana-mana, stay tune terus. Ya, 2 hari lalu gue posisinya waktu itu bangun tidur. Begitu lihat notifikasi komentar di Studio Bola, ada Bang Hilbertus Abut yang menanyakan bahwa, "Bang, apa betul Chelsea mau ganti nama?" Di situ gue shock, kaget gitu ya. Perasaan gue tidur cuman 1 jaman kurang lebih. Tiba-tiba ada berita ini berita dari mana gitu kan. Akhirnya gue jawab di situ ke Bang Hilbertus, "Bang, untuk penggantian nama Chelsea FC itu nggak bisa sembarangan. Todd Boehly itu nggak bisa sembarangan melakukan itu karena naming rights dari Chelsea FC itu dipegang oleh Chelsea Pitch Owners. Jadi harus lewat persetujuan 75% pemegang CPO baru bisa Chelsea ganti nama, dan itu gue rasa sangat sulit, nggak gampang prosesnya. Jadi siapapun owner Chelsea, baik itu Roman Abramovich, baik itu Todd Boehly, nggak bisa seenaknya ganti nama Chelsea FC. Nah, akhirnya gue penasaran, gue coba browsing di Twitter. Baru buka Twitter nggak lama ada Bang Paul. Dia mention gue, @bangganteng, "Bang, apa betul Todd Boehly itu mau ganti nama Chelsea jadi London Cowboys?" Nah, gue langsung reply saat itu juga, "Ini Cowboy senior apa Cowboy junior?" Gue jawab gitu ya. Jadi akhirnya gue tertarik untuk menelusuri kata kunci ini, London Cowboys. Ya, akhirnya ketemu nih. Jadi nggak lama, berapa jam setelah itu juga trending di Twitter, walaupun bukan trending pertama ya. Jadi ada banyak yang capture, jadi capture artikel dari, ternyata setelah gue telusuri itu dari Soccer on Sunday. Jadi sebuah situs satir ya. Jadi dia memuat seolah-olah di situ ada wawancara dengan Todd Boehly, di mana Todd Boehly mengatakan di situ bahwa di musim 2023-2024 Chelsea akan ganti nama menjadi London Cowboys gitu ya. Dia berharap fans juga, dia yakin di situ bahwa fans juga akan menyukai nama itu. Kemudian Stamford Bridge sendiri akan dinamakan Boehly Ball gitu ya. Ya, wawancaranya dibuat seolah-olah betulan, real gitu ya. Bahkan di situ dimana Boehly sempat spelling nama Aubameyang gitu yang salah gitu kan. Nah, ini seolah-olah di-create sedemikian rupa, sayang ya. Banyak yang kemakan sama ini. Baik rival fans maupun fans Chelsea sendiri. Jadi banyak yang percaya waktu itu bahwa ini betulan gitu, betulan omongan Boehly, wawancaranya real, walaupun source artikelnya waktu itu nggak jelas. Jadi sedikit gua kasih penjelasan di sini bahwa di Indonesia mungkin kita nggak kenal istilah situs satir ya. Situs satir ini adalah sebuah situs humor atau parodi atau komedi. Jadi berita sebetulnya, tapi disajikan dalam bentuk parodi, humor, atau komedi yang dibuat dalam format yang mirip dengan situs berita sesungguhnya. Jadi seolah-olah ya sebenarnya wawancara itu wawancara fiktif ya antara Soccer on Sunday ini dengan Todd Boehly. Seolah-olah di situ dibikin real, seperti itulah. Mungkin di Indonesia sulit karena kita punya undang-undang ITE, pastinya parodi seseorang, pribadi, organisasi, dan lain-lain itu rawan kena somasi, kena gugat. Jadi gue nggak tahu situs satir di Indonesia seperti apa. Gue yakin sih nggak akan bisa hidup ya, karena
banyakan bayar lawyer pastinya karena gugatan sana sini. Nah jadi gini, jadi ya ini sah-sah aja si Soccer on Sunday bikin ya semacam fake news kayak gini ya. Ya sebenarnya ini bukan hoax, namanya juga satir. Cuman dalam perjalanan waktunya karena banyak yang percaya, ini jadi seolah-olah hoax ya. Jadi banyak yang termakan dengan isu ini. Nah, ini gue jelasin juga. Ini belakangan ini gue melihat gini ya, ada framing oleh media Inggris, baik itu tabloid, koran, pandit-pandit gitu ya, stakeholder sepak bola Inggris nih mau framing Todd Boehly ini ya seorang anak bawang, anak kemarin sore, anak baru ngerti bola, nyebut bola aja bukan football tapi soccer, dia Yankee. Ini mau ngacak-ngacak tatanan sepak bola Inggris. Ya ini buntut dari wawancara Boehly di South Conference minggu lalu yang mengusulkan diadakannya Premier League All Star antara North dan South. Walaupun tujuan dari Boehly ini sebenarnya adalah untuk membiayai klub-klub non-league khususnya yang mempunyai kekuatan finansial lemah agar bisa lebih berkembang untuk membantu mereka dalam piramida sepak bola yang dimana yang di atas itu uangnya jutaan pound gitu ya, ratusan juta pound, sementara yang bawah ini kesulitan, kembang kempis hidupnya gitu. Sebenarnya ini usulan yang mulia dari seorang Todd Boehly. Sayangnya mungkin reaksi yang dibuat oleh media Inggris ini terlalu berlebihan ya. Ya gua ngelihat Jamie Carragher, Thierry Henry, Gary Neville, bahkan sampai Jurgen Klopp gitu yang ngetawain, yang seolah-olah nyindir. Ya intinya kalau gua ngelihat sih berlebihan lah reaksi-reaksi mereka ya. Padahal ini juga cuman usulan, Boehly juga nggak punya wewenang apa-apa tentang hal ini. Bahkan usulan ini ternyata ditanggapi sama pihak Serie A, bahkan mau dibahas serius walaupun bukan Serie A yang diusulkan oleh Todd Boehly di sini. Nah, balik lagi, jadi ini nih, gue melihat ini mirip dengan tahun, kalau mau flashback mirip dengan tahun 2003 ya. Beberapa bulan sebelum takeover Chelsea dari Ken Bates ke Roman Abramovich, itu hype media Inggris beritanya tentang Roman Abramovich tuh positif. Ini Taipan Rusia mau beli Chelsea, wah ini bakalan menarik nih Liga Inggris. Dia kabarnya orang terkaya kedua di Rusia saat itu, bla 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 gitu ya. Ini hype positif ini sampai terjadi takeover, kemudian Chelsea waktu itu langsung digelontorin uang belanja 140 juta pound, jumlah yang banyak saat itu. Nama-nama besar, pemain bintang mulai didatangkan ke Chelsea saat itu. Nah, hype media yang tadinya positif ini pelan-pelan mulai kesal, ini kayaknya Chelsea mulai suka-suka nih gitu. Apalagi zaman itu belum ada FFP, jadi Chelsea mau belanja berapapun ya suka-suka Chelsea saat itu. Nah mulailah dari situ media Inggris yang tadinya positif mulai nih negatif nih. Ditambah lagi masuknya Jose Mourinho, sebuah figur yang antagonis gitu ya. Jadi makin jadi Chelsea itu dan Abramovich tuh di framing menjadi klub yang harus dibenci saat itu. Nah, begitu juga yang gue lihat dengan Todd Boehly ini. Awal-awal di saat take over Chelsea oleh Todd Boehly dari Abramovich kemarin proses lelang, ya semuanya bagus, positif. Berita-berita tentang Boehly dan konsorsiumnya ini gitu ya. Nah, pelan-pelan belakangan gara-gara transfer kemarin belanja banyak banget Chelsea gitu kan, sampai 270 juta pound kabarnya. Ditambah lagi dengan pemecatan Thomas Tuchel, ditambah lagi wawancaranya minggu lalu di South Conference yang mengusulkan Premier League All Stars. Akhirnya ya ini bikin Boehly ini di framing jelek nih. Jadi di framing anak bawang, nggak ngerti bola, mau ngatur-ngatur sepak bola Inggris. Amerika tuh dikenal cuman kenal hoki, baseball, basket, sama rugby atau American football. Tiba-tiba mau ngatur negara tempat kelahirannya sepak bola gitu. Mungkin mirip kalau analoginya mungkin Indonesia sebagai negara asal dari pencak silat.
Tiba-tiba ada orang Vietnam ngomongin tentang, wah harusnya pertandingan silat tuh kayak begini nih, ngomong ke Indonesia gitu. Mungkin Indonesia juga akan melakukan reaksi yang sama. Lo tau apa lo Vietnam gitu tentang pencak silat, mungkin gitu. Tapi yang gue lihat sih yang lebih berbahaya di sini adalah framingnya. Ini udah mulai di framing terhadap bully ini yang imbas juga dari leaknya ya, bocornya meetingnya dengan Tuchel mengenai formasi 4-4-3. Kemudian juga di Salt Conference dia sempat bilang bahwa Mo Salah, Kevin De Bruyne itu adalah akademi Chelsea gitu kan. Ya itu makin memperburuk keadaan. Ya, buat teman-teman, gue pengennya sih kita nggak usah terpecah jadi benci bully bla 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 gitu ya. Jangan terpengaruh oleh kampanye media ya, jadi terutama media Inggris. Jadi kita tetap support terus siapapun ownernya, siapapun pelatihnya yang pasti. Ya jujur belakangan ini gue kecewa ya, fanbase Chelsea ini udah divided banget. Yang pro Tuchel, yang pro Tuchel dipecat, belum lagi masalah pemain gitu ya, yang pro Mason Mount, yang anti Mason Mount, yang pro Kai Havertz, anti Kai Havertz. Wih, kalau diikutin capek karena setiap kepala pasti beda-beda gitu. Jadi gue berharap jangan sampai lah fanbase yang udah growing, udah bagus ini jadi rusak hanya karena perbedaan pendapat ya. Oke, bicara sedikit tentang CPO tadi ya, mungkin nanti akan kita berikan khusus nanti ya, edisi khusus tentang CPO. Kalau teman-teman berminat, kita akan buatkan kontennya, asal muasal CPO dan seperti apa cara kerjanya. Yang pasti CPO sekarang presidennya adalah John Terry. Para CPO ini anggotanya diantaranya ada Thomas Tuchel, ada Antonio Conte, dua mantan pelatih yang berantem kemarin ya, mantan pemain Chelsea dan lain-lain, banyak sekali. Termasuk juga studio bola adalah CPO, Chelsea Pitch Owners. Jadi kalau Chelsea mau ganti nama harus izin kita dulu ya. Oke, lanjut. Next, Chelsea gagal ngedapetin Christoph Froome ya, Director of Football dari Red Bull Salzburg yang kemarin menahan draw Chelsea di Stamford Bridge. Ya walaupun sempat dikabarkan Froome-nya udah oke gitu ya, ternyata memang tidak dikasih sama ownernya RB Salzburg. Dia ngobrol lagi sama Froome dan akhirnya Froome memilih untuk stay tetap di RB Salzburg. Ya kenapa Bully tertarik sama Froome? Ya salah satunya adalah dari dia bergabung dari 2015 sampai sekarang 2022. Itu profit dari pemainannya kabarnya sampai 500 juta euro. Ya, jadi cukup banyak. Artinya si Froome ini mampu mengenali talenta-talenta berbakat yang dibeli dengan harga murah bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ya, diantaranya ada Erling Haaland, ada banyak nama lah yang ditemukan oleh Froome ya. Tapi ya sudah, kita nggak akan bahas dia karena ya akhirnya kita gagal mendapatkan. Kabarnya sekarang Chelsea beralih ke Director of Footballnya Leverkusen. Ada tim Staten ya yang juga diincar. Belum lagi ada nama Victor Orta, DOF dari Leeds United ya. Selain nama-nama yang sudah kemarin seperti Luis Campos, kemudian Paul Mitchell, Michael Edwards ya. Ya nggak tahu, mudah-mudahan siapapun nanti yang ditunjuk positif lah pastinya. Yang pasti Tim Staten ini kelebihannya adalah urusan scouting dan lagi-lagi berbasis data sih. Ya Bully sangat menyukai sosok-sosok yang berbasis data pastinya. Oke, next ada Chelsea FC rilis statement bahwa baru saja memecat komersial direkturnya Damian Willoughby yang baru bekerja selama 4 minggu. Ternyata setelah kita telusuri, si Damian Willoughby ini melakukan chat-chat yang tidak pantas dengan Catalina Kim. Chat ini sebenarnya terjadi bulan Juni tahun lalu. Ketika itu Catalina Kim, kalau teman-teman ngikutin Chelsea Takeover, dia sempat bawa Hana Financial Group untuk takeover Chelsea juga. Jadi Catalina Kim ini adalah seorang broker, financial agent, sports agent yang membawahi banyak perusahaan-perusahaan khusus Asia, khususnya Korea. Dia juga banyak menjebatani
brand-brand dari Asia untuk jadi sponsor di klub-klub ternama Eropa. Nah, di saat take over Chelsea, setelah dia bawahan Financial Group gagal, dia sempat join sama Nick Candy konsorsium, namanya Blue Football Consortium. Itu juga akhirnya kalah di babak pendahuluan ya, sama Todd Boehly dan lain-lain. Jadi, nah, yang menarik adalah gini ya, ini kejadian sebenarnya bulan Juni tahun lalu. Kenapa ini baru diungkap sekarang gitu? Setelah ya sial sih buat Chelsea ya. Jadi kejadian ini sebenarnya ketika Catalina Kim ini minta waktu untuk ketemu sama Ferran Soriano, CEO-nya City, lewat Damian Willoughby. Nah, Damian Willoughby ini menjanjikan meeting sama Ferran Soriano dengan catatan bla 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 bla. Nah, di message-nya itu ya dia minta modus lah, intinya minta si Catalina Kim ini nakal lah kalau ketemu di London, dia kirim video juga, mungkin video-video yang nggak pantas lah ya. Nah, kabarnya Catalina Kim ini sempat message Tom Glick, orang yang bawa Willoughby dari City, President of Business Chelsea, beberapa hari sebelum pengangkatan Damian Willoughby sebagai Commercial Director di Chelsea. Entah kenapa dia tetap diangkat, dan setelah 4 minggu bertugas sebagai Commercial Director, resmi dipecat hari ini. Ya, gue menyayangkan ya, ini kejadian yang udah lama saat dia masih di City, terus tiba-tiba baru diungkap sekarang oleh Catalina Kim-nya gitu ya. Kemana aja dia gitu selama ini. Ya, cuman Todd Boehly dan manajemen tidak mentolerir sama sekali ada yang kayak gini di Chelsea FC, jadi benar-benar bersih. Akhirnya nggak ada pilihan, si Damian Willoughby ini dipecat. Jadi mungkin nanti Chelsea akan cari seorang commercial director yang baru. Ya, commercial director ini mengurusi hal-hal pendapatan yang di luar sepak bola ya, mungkin dari tiket nonton dan lain-lain. Pokoknya yang sifatnya komersial lah. Itu sedikit update. Kemudian ya saat ini jeda internasional, ada banyak pemain yang udah dipanggil di timnas Inggris. Ada Raheem Sterling, Ben Chilwell, Reece James, Mason Mount. Untuk di under 21 sayangnya Conor Gallagher dipanggil ke under 21, jadi gabung sama Levi Colwill nanti ya. Harvey Vale dipanggil di under 20 Liga Inggris. Kabar baiknya adalah Mendy yang sempat cedera lutut sebetulnya udah dipanggil sama timnas Senegal, kemudian dipulangkan. Kabarnya mudah-mudahan bisa fit nanti lawan Crystal Palace di Oktober nanti. Kemudian juga Kante udah latihan full, mudah-mudahan juga nanti lawan Crystal Palace sudah bisa main. Ya, banyak teman-teman yang menanyakan masalah kontrak Kante juga. Ya, gue pribadi sebenarnya menyayangkan ya, berlarut-larut. Harusnya mungkin Kante ingin pensiun di Chelsea. Kalau dia minta kontrak 3 tahun plus 1, artinya dia pensiun di umur 35 nanti di Chelsea. Ya mirip lah sama kontraknya Koulibaly sekarang, 4 tahun. Harusnya di granted aja. Sebenarnya Kante ini negosiasi kontraknya udah dari sebelum akhir musim lalu ya. Jadi di saat masih manajemen lama. Cuman di saat lagi negosiasi saat itu tiba-tiba Chelsea kena sanksi, jadi nggak bisa negosiasi kontrak dengan para pemain. Akhirnya ini terundur lah sampailah sekarang. Nah, yang ditawarkan kan kemarin baru 2 tahun plus option 1 tahun extension. Kante minta 3 tahun plus option 1 tahun extension. Nah, mudah-mudahan segera ketemu jalan tengahnya. Ya memang kalau dari sisi Chelsea kendalanya adalah Kante yang belakangan rawan cedera. Ya mudah-mudahan gua ngelihat faktor Kante ini sangat penting buat Chelsea ya. Ya mudah-mudahan Boehly mau granted lah wishnya Kante. Gua nggak ada masalah sih Kante main sampai 35, sering cedera juga. Menurut gua kehadiran dia di Chelsea itu membawa vibes yang sangat positif bagi Chelsea FC. Mungkin segitu dulu update dari gua BG. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, sudah support selama ini Studio Bola. Jadi gua harapkan kita akan kembali lagi pastinya. Dukung terus Studio Bola. Kita akan ketemu lagi di update-update penting berikutnya. Gua BG pamit, ciao.